Lagi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tidak pernah mengatakan jika Allah itu gaib. Tidak pernah. Lalu dengan dasar apa kalau Allah itu gaib? Untuk jamaah semuanya, Allah tidak gaib halaman 4. Halaman 4 adalah paragraf kedua di bawahnya ini. Apalagi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tidak pernah mengatakan jika Allah itu gaib. Tidak pernah. Lalu dengan dasar apa kalau Allah itu gaib? Paling-paling dalilnya adalah di bawah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ayat 3. Bila ada salah ketik atau salah nulis huruf dan sekitarnya, mohon dimaklumi karena tidak ada manusia sempurna. Itu yang dibuat dalil, bukan gaibnya itu bukan mengarah kepada Allah, bukan. Tapi adalah mengarah kepada makhluk. Makhluk itu adalah hal yang diciptakan. Kalau yang menciptakan namanya Khalik. Khalik itu yang menciptakan, adapun yang diciptakan namanya makhluk. Lah makhluk itu ada dua, ada makhluk nyata, ada makhluk gaib. Makhluk dibagi dua memang. Makhluk nyata seperti halnya kita bicara tentang dinding, maka dindingnya kelihatan. Itu makhluk nyata. Kalau tidak nyata, dibicarakan bisa, barangnya tidak nampak, maka dinamakan makhluk gaib. Seperti halnya malaikat yang wajib sebanyak berapa? Yang diwajib diketahui sebanyak 10. Insya Allah sudah pasti Pak, nggak ada rubah-rubah. Gak mungkin perubahan tahun lalu malaikat yang diketahui sebanyak 15, tidak. Ilmu tauhid itu tetap. Oleh karena itu ilmu yang bisa mengantarkan manusia ke arah kecerdasan karena tetapnya tauhid. Lah malaikat sebanyak 10 dibicarakan bisa, malaikatnya tidak nampak, itu yang dinamakan gaib. Surga dibicarakan atau dibahas bisa, tapi surganya tidak nampak. Kemudian neraka kita bicarakan bisa, mana nerakanya tidak nampak. Bidadari atau makhluk pilihan dari Allah, wanita surga itu dibicarakan bisa, tapi kita tidak pernah berjumpa. Jin dibicarakan bisa, jinnya enggak nampak. Syaiton dibicarakan bisa, syaitonnya enggak nampak. Iblis dibicarakan bisa, iblisnya tidak nampak. Itu yang dinamakan gaib. Tapi kalau Allah dibicarakan, Allah kelihatan, tapi kelihatannya
tidak menggunakan mata kepala. Boleh menggunakan mata kepala, tapi yang jadi pimpinan adalah mata hati. Akhirnya kalau mata hati itu melihat kepada zat Allah, maka orang tersebut tidak berani mengatakan Allah itu gaib, tidak berani. Ke itu semua mengarahnya karena bisa dibicarakan, itu Pak, tulisan yang tebel, yang hitam, itu yang dimaksud. Ke itu semua mengarahnya karena bisa dibicarakan, tapi barangnya tidak nampak atau makhluknya tidak nampak. Yaitu yang dinamakan gaib. Kalau Allah nyata, hakul ngumubin, terwelo, ini ku welo-welo. Tapi kalau zat Allah pasti nampak, jelas wujudnya. Bukan Adam. Kalau Allah membuat semua itu tadi gaib, masa yang membuat dengan yang dibuat juga gaib? Kalau ada tukang membuat meja, masa rupa tukangnya sama dengan mejanya? Sangat tidak masuk akal. Gak masuk akal. Nek Gusti Allah ku dipadakno ambek malaikat. Malaikat gaib, Allah digaibno pisan. Lak syirik jenenge. Syirik itu namanya menyamakan Allah dengan yang lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan berani mengatakan kalau Allah itu gaib. Ada beberapa hal, antara lain adalah nomor satu, saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid sampai berani mengatakan bahwa Allah itu gaib. Saking tidak pernahnya ngaji tauhid sampai berani mengatakan Allah itu gaib. Padahal tidak gaib. Nomor satu. Nomor dua, saking butanya mata hatinya, saking gelapnya, saking butanya, saking tidak tahunya, yaitu mata hatinya. Bagaimana bisa melihat kalau hatinya tidak ada sifat wajib yang nomor 12 yang dipelajari? 12 itu adalah basor, menunjukkan bahwa Allah itu bisa dilihat. Tapi kalau zatnya Allah pasti nampak kan. Nah, terus itu adalah saking butanya mata hatinya sampai berani mengatakan Allah itu gaib. Itu adalah nomor 2. Kemudian nomor 3, saking kurang sopannya kepada Allah. Saking kurang sopannya kepada Allah sampai berani mengatakan bahwa Allah itu gaib. Nah, kurang sopan itu sama dengan apa? Coba. Kurang sopan kepada Allah karena Allah divonis, ditentukan, dihukum bahwa Allah itu gaib. Itu hukuman, Pak. Jadi manusia kalau mengatakan bahwa Allah itu gaib, itu menghukum Allah, Allah dihukumi gaib. Tapi dia atau mereka tidak terasa. Kenapa seperti itu? Memang orang itu kalau tidak ada perhatian terhadap Allah, maka hidupnya dibiarkan, Mbak. Hidupnya dibiarkan.
Dia dosa tapi tidak terasa. Dia syirik tapi tidak terasa. Dia munafik, kufur, ingkar tidak terasa. Karena apa? Karena dibiarkan oleh Allah, karena dia tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Mengetahui Allah itu perintah, Bapak. Wa'budullaha, ibadalah kepada Allah, wala tusriku, kalau sedang beribadah jangan sampai menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu kalau bahasa Arab dinamakan syirik atau musyrik. Itu adalah nomor 3 saking kurang sopannya. Nah, kurang sopannya itu sama dengan kurang ajarnya. Allah kok dihukum gaib. Itu adalah minimal kurang sopan, maksimal adalah orang kurang ajar. Nomor 4, saking parahnya belum punya Tuhan, sampai berani mengatakan bahwa Allah itu gaib. Yang nomor 4 ini memang parah, saking parahnya belum punya Tuhan, saking nemene dorong duwe pangeran, sampai berani bahwa Allah itu gaib. Nomor 5, saking pinternya dalil sampai tidak tahu kepada yang punya dalil. Dalil itu apa sih? Ya Quran. Dalil itu Al-Quran. Pinternya dalil, pinter-pinteran dalam Al-Quran sampai tidak tahu kepada yang punya Quran, sampai tidak tahu kepada yang punya dalil. Dalil itu ya Quran itu, Pak. Makanya sifat wajib 20 nomor 1 sampai nomor 20 tidak ada, tidak diikuti dengan dalil Quran, itu tidak ada. Pasti ada masing-masing, yaitu dari Al-Quran. Banyak orang yang mengetahui Quran 30 juz, suratnya 114, ayatnya 6.666, kalimatnya 77.450, masa turun 22 tahun 2 bulan 22 hari, hurufnya 1.025.000. Tapi orang tersebut cuma mengetahui seperti itu, tapi tidak tahu yang punya Quran mana, yang punya dalil tadi mana. Tidak punya berarti tidak punya Tuhan. Wong nggak tahu kepada yang punya dalil. Itu adalah saking pinternya dalil sampai tidak tahu kepada yang punya dalil. Nomor 6, orang berani mengatakan Allah itu gaib saking tebalnya dosanya sampai nutupi mata hatinya, saking kandele dosa sampai ngomong Allah iku gaib. Saking akeh dosa sampai ngomong Allah iku gaib. Mboten ketinggal, tidak kelihatan kepada Tuhan yang asli. Paling-paling kelihatan kepada Tuhan yang palsu. Tuhan yang palsu itu apa? Ya tulisan Allah atau lafaz Allah. Itu tulisan kok dijadikan Tuhan. Asli Tuhan itu tidak ditulis, tanpa dinulis bisa diwaca. Nek Allah ditulis dhisik, tapi nek dadi Allah gak usah ditulis.
mergo dat iku sing duwe jeneng Allah. Itu ada 6 permasalahan yang berani mengatakan Allah itu gaib, yaitu tadi semua 1 sampai 6 sebagai argumentasi untuk perkataan mereka mengarahnya kepada Allah tapi Allah digaibkan, yaitu sampai nutupi mata hatinya kepada zat Allah. Berikut orang yang seperti ini di alam kubur dan di alam akhirat besok akan disiksa oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Watamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum adzabun adzim. Allah telah menutup hati mereka, orang yang mendapat adab pada alam keempat besok. 1, hatinya tidak kelihatan kepada zat Allah, tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia tidak mentaati kepada perintah Allah, akhirnya hatinya ditutup. Walau tiap hari jelas seperti ini, tetap tidak akan kelihatan karena hatinya tertutup atau ditutup. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup. Wa ala sam'ihim, pendengarannya juga ditutup sehingga tidak mendengar dzikir tanpa berhenti, dzikir sirri, sholat daim, dzikir non-stop, dzikir gak adik leren, tidak terdengar. Jadi tidak terdengar seperti itu, akhirnya besok merupakan suatu kriteria atau calon yang kedua bahwa telinganya tidak mendengar dzikir tanpa berhenti, yang tidak dibaca di lisan. Kemudian yang ketiga yaitu wa ala absarihim, yaitu mata kepalanya ditutup sampai tidak kelihatan kepada Allah yang asli. Berarti kriterianya para jamaah, orang kena adab, kena siksa, mendapat neraka besok di alam akhirat karena 1, hatinya tidak kelihatan Allah. Yang kedua, ringkesan lafaz Allah dia atau mereka tidak mendengar, walau tidak dibicarakan di lisan, walau tidak dibaca di lisan. Lalu yang ketiga, melihat benda-benda kelihatan tapi tidak tahu adabnya benda-benda tersebut. Jadi menurut Al-Quran, orang itu besok akan mendapat adab. Adab itu artinya adalah siksa. Kemudian pendengaran mereka dan penglihatan mereka akan mendapat siksa yang sangat besar. Penjelasan, hati tertutup artinya tidak bisa melihat zat Allah. Itu berarti tertutup. Padahal zat Allah itu tidak jauh. Artinya apa, Pak? Ya dekat. Zat Allah itu dekat. Sampai di mana dekatnya? Tidak ada jarak. Allah itu, zatnya Allah dekat, tidak ada jarak, tidak ada senggang waktu. Nempel pada kita tapi tidak menempel. Kalau nempel kan terasa, wong Allah saking dekatnya sampai enggak terasa kok. Nah, kalau kita memegang sesuatu terasa karena jauh. Kalau tidak terasa berarti dekat. Ini banyak yang jauh dengan Allah karena yang mengerti, yang dipegang seperti ini atau diraba dikira seperti itu. Keputusannya ternyata yang diraba seperti ini bisa, itu ternyata jauh. Kalau jenengan tahu kepada hal yang jauh, maka carilah yang dekat.
tinggal dikit. Pendengaran mereka tertutup, artinya tidak bisa mendengar bunyi ringkasan dari lafaz Allah yang walaupun tidak diucapkan. Tertutup mata kepalanya, artinya mata hanya bisa melihat ini dan itu saja, tapi tidak bisa melihat adamnya sesuatu itu semua. Hati yang tertutup biasanya melihat benda ini kelihatan, tapi tidak kelihatan adamnya benda. Tidak kelihatan tidak adanya benda. Kalau sudah demikian, maka di alam kubur atau di kubur dan di akhirat nanti atau besok akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat besar. Itu adalah tentang Al-Quran menjelaskan 3 hal orang itu mendapat adab dari Allah. Demikian untuk materi awal pada cabang 11. Untuk materi awal ini ada 2. Pertama adalah fikih, yang kedua adalah Allah tidak gaib. Dan untuk materi kedua dipastikan semua cabang akan menduduki urutan kedua adalah materi tauhid. Jamaah YouTube, saya sekarang ini ada di cabang 11 Kota Baru Diorjo. Ini adalah ngaji Jumat pada hari Jumat setengah bulan sekali. Semoga dengan keterangan seperti ini ada guna dan juga ada manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin.